Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi kelembagaan, di mana disusun oleh Titania Wahyu Sanjaya Putri NIM 148, Hariska Dwi Cahyani NIM 150, Akidatul Izzah NIM 152, dan Mutia Widya Putri NIM 154. Latar belakang. Indonesia telah mengalami banyak masalah yang membuat kondisi perekonomian tidak stabil atau naik turun. Salah satu problem yaitu krisis ekonomi. Krisis yang telah terjadi beberapa kali di Indonesia ini membuat Indonesia semakin paham dan hatam bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi dengan pengelolaan serta pemanfaatan segala potensi yang dimilikinya. Segala macam teori untuk membuat kebijakan dalam penanganan problem telah dilakukan dengan baik, di mana teori ekonomi kelembagaan merupakan salah satu teori yang digunakan. Latar belakang yang menyebabkan munculnya ekonomi kelembagaan yaitu ambruknya ekonomi sebagian negara berkembang, di mana Indonesia merupakan negara berkembang juga. Transisi ekonomi beberapa negara Eropa Timur menuju mekanisme pasar menggantikan paket ekonomi komando yang dipandu oleh negara. Rumusan masalah pada materi pemikiran ekonomi kelembagaan sendiri ada 4, di mana yang pertama yaitu apa itu aliran kelembagaan. Yang kedua, apa itu aliran kelembagaan lama. Yang ketiga, apa itu aliran kuasi kelembagaan. Dan yang terakhir, apa itu aliran kelembagaan baru. Aliran kelembagaan. Aliran ekonomi kelembagaan merupakan reaksi dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi klasik. Menurut Hasibuan tahun 2003, inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Mereka merangkum hal tersebut dalam analisis ekonomi. Namun demikian, di antara mereka masih mempunyai ragam dan variasi pandangan. Kemudian ada pembagian aliran ekonomi kelembagaan menurut para ahli. Yang pertama dari Landert dan Colander tahun 1994 membagi para tokoh ekonomi aliran kelembagaan dalam 3 golongan. Yang pertama tradisional, yang kedua kuasi, dan yang ketiga adalah neo. Kemudian ada Yustika tahun 2006 membagi aliran kelembagaan ke dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economic dan ilmu ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economic. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Akidatul Izzah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran kelembagaan lama. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seseorang yang bernama Thorstein Veblen. Beliau merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Beliau berpikir bahwa manusialah sebagai pembuat keputusan dalam ekonomi. Juga motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar. Sebagai sosiolog, ia justru berpikir bahwa manusialah yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti adat istiadat dan lembaga-lembaga tertentu. Alasan mengapa Thorstein Veblen ini tidak menyetujui teori ekonomi klasik atau neoklasik itu dikarenakan asumsi teori ekonomi klasik atau neoklasik menyatakan bahwa setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Yang kedua, manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, private property right merupakan sebuah keharusan. Dan yang kelima, teori ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial,
kelembagaan dalam membangun strukturnya. Jadi, Veblen ini memberikan kritiknya terhadap asumsi teori tersebut. Veblen berkata, memang benar jika manusia memang makhluk yang rasional. Namun, yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik atau neoklasik adalah bahwa manusia juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan insting yang sudah terkait dengan budaya. Sehingga emosi dan perasaan yang dimiliki manusia ini dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi. Selanjutnya, aliran kuasi kelembagaan menurut para ahli. Para tokoh yang masuk di dalam aliran ini adalah mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Veblen dan kawan-kawannya. Para tokoh aliran ini antara lain Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal, dan Kenneth Galbraith. Yang pertama, saya akan menjelaskan menurut Joseph Schumpeter. Pemikiran Schumpeter bertumpu pada ekonomi jangka panjang, yang terlihat dalam analisisnya baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus ekonomi. Keseimbangan ekonomi yang statis dan stasioner seperti konsep kaum ortodoks mengalami gangguan dengan adanya inovasi. Meskipun demikian, gangguan tersebut dalam rangka berusaha untuk mencari keseimbangan yang baru. Yang kedua, Kenneth Galbraith. Galbraith menjelaskan perkembangan ekonomi kapitalis di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan perkiraan prediksi yang dikemukakan kaum ekonomi ortodoks. Asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori ekonomi ortodoks dalam kenyataannya melenceng jauh sekali. Keberadaan pasar persaingan sempurna tidak ada, bahkan pasar telah dikuasai oleh perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini demikian besar kekuasaannya sehingga selera konsumen bisa diaturnya. Pada perusahaan yang besar ini, pemilik modal terpisah dengan manajer profesional dan para manajer telah menjadi teknostruktur masyarakat. Aliran kelembagaan baru. Adapun mazhab ekonomi kelembagaan baru yang dipelopori oleh Oliver Williamson. Dalam ilmu ekonomi kelembagaan baru, sudut pandang ekonomi diarahkan menjadi terfokus pada norma dan hukum sosial dan legal, atau yang merupakan institusi, yang mendasari aktivitas ekonomi dan dengan analisa yang telah jauh-jauh dilakukan sebelumnya tentang ekonomi kelembagaan atau ekonomi neoklasik. Terakhir, kesimpulan. Keberadaan aliran ekonomi kelembagaan atau institutional economics merupakan reaksi dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi klasik. Landreth dan Colander pada tahun 1994 membagi para tokoh ekonomi aliran kelembagaan dalam 3 golongan, yaitu tradisional, kuasi, dan neo. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seorang yang bernama Thorstein Veblen. Veblen memberikan kritik terhadap asumsi dasar teori tersebut. Sebenarnya memang benar jika manusia merupakan makhluk rasional, namun yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik atau neoklasik adalah manusia juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan atau insting yang sudah terikat dengan budaya.